kasih Tuhan, kita memasuki ibadah di minggu hari ini dengan tema memahami kembali amanat agung. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan betapa baik kemurahan Tuhan atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita dipilih untuk menjadi umat-Nya yang kudus, kepunyaannya, imamat yang rajani. Dan mari kita pagi hari ini, kita menjadi pribadi umat Allah yang mau mengerjakan visi amanat agung Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk berdiri. Kita adalah umat yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita adalah umat yang sudah merasakan karya campur tangan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita bersyukur, kita mengungkapkan ucapan syukur kita dengan kita mengerjakan panggilannya. Batu hidup, ini kami Tuhan, batu-batu yang hidup, kepunyaan-Mu Tuhan. Siap dipakai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan di dalam setiap hati kita hendaklah berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua berkata demikian, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Saya persilakan duduk kembali. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Beta untuk memimpin pujian. Bapak, Ibu, Saudara, semuanya bersukacita pagi hari ini? Lambaikan tangan, katakan haleluya. Dan kasih salam terbaik buat kanan kiri, depan belakang. Kasih salam senyum terbaik walaupun tidak terlihat. Puji nama Tuhan, anugerahnya sungguh ajaib buat saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Katakan kepada samping kanan kirinya, ayo jadi saksi Tuhan, ayo jadi berkat. Mari kita berdiri bersama, kita naikkan Tebarkan Jala. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia, Yesus Tuhan, Raja. Dengan penuh semangat katakan tebarkan jala. Tebarkan jala. Amen. Menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih. Untuk apa? Melayani Dia, Yesus Tuhan. Raja, segala raja, pintu anugerahnya masih terbuka. Ku tebarkan jala, tangkap jiwa. Ku dapat mahkota dari Tuhan Yesus. Tebarkan jalan di kota tercinta. Yes Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, kami mau jadi saksi-Mu Tuhan. Tebarkan jalan, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan.
berlimpah di tengah-tengah kita. Dan sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk terima firman-Nya. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita yang berkenan kepada-Nya. Ini hati kami Tuhan. Kami berikan hati kami untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Mari katakan kepada Tuhan, kami mau berikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku melakukan tugas-Mu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Ini kerinduan kami. Berikan kami hati-Mu, berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu, berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu, berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Ini hati kami Tuhan, berikan kerinduan kami. Ini hati kami, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau diberi hati seperti hati-Mu Tuhan. Kami mau diberi tangan seperti tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau diberi kaki seperti kaki-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami terlena dengan dunia ini dan hidup seenaknya. Tetapi kami mau
hidup berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Kuduskan kami Tuhan. Kuduskan kami. Perbaharui kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami. Kami persembahkan buat-Mu. Haleluya. Haleluya. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Bapa, kami percaya dengan kuasa-Mu pada pagi hari ini ada di tengah-tengah kami. Engkau yang telah memberikan kami kekuatan, Engkau yang telah memberikan kami kesehatan. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh merayakan kemenangan iman kami. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami memuji Engkau dengan bahagia dan sukacita. Sekalipun kami juga tidak menyepelekan segala sesuatu pergumulan atau beberapa hal di dalam kehidupan kami yang seringkali kami alami hari lepas hari. Tetapi kami bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Firman-Mu ya Tuhan adalah merupakan bukti betapa kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Engkau masih bisa berbicara pada kami lewat firman Tuhan yang pada pagi hari ini kami renungkan bersama-sama, kami dengarkan bersama-sama, kami membacakannya bersama-sama, dan dimampukan oleh kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang ada di rumah menyaksikan dan menonton ibadah live kami pada pagi hari ini. Dan terlebih hamba-Mu Tuhan, Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik kepada jemaat-jemaat yang hari ini ada di tempat ini. Kepada semua kita adalah satu tubuh.
Dan demikian juga kepada jemaat-jemaat kita yang mungkin gak bisa hadir pada pagi hari ini karena satu dan lain hal. Mungkin itu sakit atau pergi ke tempat sesuatu, kita gak tahu. Tapi kita bersyukur karena kita sudah bisa hadir bersama-sama merayakan iman kita di hadapan Tuhan. Selamat datang untuk Ibu Langlang juga dan Bapak yang sudah berpartisipasi bersama kami di kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Hari ini Bapak Ibu kita berbicara tentang amanat agung. Mungkin kita sudah dengar berulang-ulang itu diberitakan dalam gereja, atau kita mengikuti seminar penginjilan dan lain-lain sebagainya. Maka firman Tuhan ini tidak pernah berubah, yang disebut dengan amanat agung. Di minggu pertama bulan Mei saya pernah katakan bahwa yang disebut dengan amanat agung itu, saudara-saudaraku, adalah isi hati Tuhan. Lebih dalam lagi kita tahu bahwa amanat agung itu adalah merupakan visi Tuhan. Tujuan Tuhan, sasaran Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan gerejanya dan umatnya. Bukankah kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang bersuka cita, tatkala kita mengerti isi hati Tuhan? Saya berikan gambaran yang sederhana. Kalau kita di rumah kita punya atau kita memiliki yang namanya istri bagi suami. Bagi istri dia memiliki suami. Bapak Ibu, selama pasangan ini tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu isi hati dari pasangannya, rasanya kurang pas. Ada sesuatu yang terhalang Bapak Ibu. Sehingga tatkala kita mau menyampaikan maksud-maksud kita, tentu kita menjadi ragu-ragu. Iya apa enggak ya? Yang saya perkatakan ini tersinggung apa enggak nanti ya sama pasangan saya? Apakah berkenan apa tidak ya? Tapi yang namanya suami istri, saudara-saudaraku, itu artinya bahwa suami mengerti isi hati istrinya, dan istri juga demikian mengerti betul isi hati suaminya. Kenapa? Karena diutarakan, karena disampaikan. Kalau ditahan-tahan, saudara-saudaraku, itu menjadi penyekat di dalam kehidupan berumah tangga seumur hidup. Karena menjadi problem, menjadi masalah. Tidak ada keterbukaan, selalu menutup-nutupi. Sehingga ketika isi hati itu diutarakan, mau nge-WhatsApp teman, kita nggak tahu siapa yang di WhatsApp misalnya, mau nulis dalam Facebook dan lain sebagainya, nggak masalah, nggak ada ketersinggungan. Kenapa? Karena pasangan itu sudah mengerti siapa sebenarnya suaminya dan siapa sebenarnya istrinya. Kuncinya menyampaikan isi hati.
Tuhan, saudara-saudaraku, telah menyampaikan isi hati itu kepada umatnya. Dia menyampaikan tujuannya kepada umatnya. Karena apa? Saya mengatakan bahwa itu isi hati Tuhan, karena nantinya dalam terjemahan kehidupan hari lepas hari, dan Tuhan juga telah menerjemahkan kasihnya itu melalui kehidupan Yesus Kristus, dan itulah yang diberitakan. Itulah yang disampaikan. Itulah yang disebut dengan berita amanat agung itu. Tidak ada yang lain, saudara-saudaraku. Jangan pernah engkau memberitakan tentang yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Baik itu kelahirannya, baik itu pelayanannya, baik itu penderitaan dan kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Kenapa? Karena di dalam kematiannya, bahkan saya katakan semua satu paket ini, saudara-saudaraku, berbicara tentang keselamatan. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia itu melalui keselamatan yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri, yang diprakasai oleh Tuhan sendiri. Dia berikan itu kepada saya dan saudara. Tugas kita jelas di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu, perhatikan garis bawahi kalau perlu, yang kuperintahkan kepadamu. Kuperintahkan kepadamu. Perintah itu bukan mungkin, bukan pilihan, tapi perintah itu adalah sesuatu yang pasti harus dilakukan. Mari Bapak Ibu kita mencoba memahami kembali tentang amanat agung di dalam konteks kita. Baik pribadi lepas pribadi maupun di dalam komunal kita, komunitas kita. Tadi saya tersentak, menarik dan sekaligus merenungkan ketika kemudian saya menyanyi bersama dengan puji-pujian. Dikatakan di kota tercinta. Di akhir bait itu tadi, Tuhan di kota tercinta. Lalu kemudian setelah itu di negeri tercinta. Saya mau tanya sama Bu Beta sebenarnya, kenapa enggak di gereja tercinta? Begitu ya. Kenapa enggak di keluarga tercinta? Kenapa saudara-saudaraku amanat agung itu terlalu muluk-muluk kita berpikir. Aku menjangkau kota. Aku menjangkau bangsa. Aku menjangkau negara-negara Asia, negara-negara Eropa, bahkan seluruh dunia. Tapi kita tidak tahu ujung dunia sebenarnya sedang ada di dalam keluarga kita. Ujung dunia itu sebenarnya sedang ada di dalam gereja kita. Ujung dunia itu sedang ada di lingkungan kita, di mana kita berada. Tapi kita muluk-muluk seringkali berbicara tentang apa? Jauh. Wah, aku mau menjadi misionaris misalnya. Ke sana, ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Kalau nanti diulangi mungkin dicantumkan keluarga tercinta juga boleh, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, itulah amanat agung. Cakupannya bisa sempit tapi bisa juga luas, Saudara. Tidak ada masalah. Tatkala kita berikan kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, mengabarkan isi hati Tuhan itu, saya mencoba menerjemahkan, membahasakannya tidak amanat agung, tapi saya memakai bahasa isi hati Tuhan. Bolehlah kalau memang kita punya kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa yang lebih jauh, kepada daerah-daerah yang lebih besar lagi. Tapi jangan juga kita lupakan daerah yang kecil, lingkungan yang kecil. Paling tidak, kalau tidak di keluarga kita, diri kita terlebih dahulu. Perlu loh Bapak Ibu, kita menginjili juga diri kita. Perlu itu. Kita menyampaikan isi hati Tuhan itu kepada siapa tahu ada di antara kita berapi-api melayani Tuhan, tetapi kita tidak tahu sebenarnya bahwa apakah kita itu sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita atau tidak. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang seperti calo.
Ambarawa, 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 ungaran, ungaran, ungaran. Yang dia suruh naik penumpang, dia sendiri enggak ikut naik. Seringkali kita lupa. Kita berpikir menjangkau orang-orang, tapi kita tidak bisa menjangkau diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Tapi paling tidak, kita terlebih dahulu melihat kepada diri kita. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, menarik sekali kalau kita membaca apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Amanat Agung. Ayat 18 sampai ayat yang ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 itu tadi. Kenapa? Amanat agung itu, saudara-saudaraku, isi hati Tuhan itu. Dia memberikannya dan dia mengutus murid-muridnya pada saat itu. Dia mengutus untuk apa, saudara-saudaraku? Kita melihat sebelum Yesus bangkit, itu artinya bahwa selama dia berpelayanan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-6, mari kita coba lihat sebentar. Matius pasal 10 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Atau saya bacakan mulai ayat yang ke-5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan ayat yang ke-6, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus mengutus murid-muridnya pergi untuk memberitakan kabar itu kepada siapa? Kepada suku dan bangsa-bangsa Israel. Tapi nanti kalau kita melihat setelah dia atau setelah masa Pasca, setelah Pasca, kita melihat di sana bahwa kepergian murid-murid, Yesus mengutus mereka bukan lagi, saudara-saudaraku, ke bangsa Israel, tapi disebutkan kepada segala bangsa. Salah satunya, saudara-saudaraku, seperti yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini. Tak masalah, saudara-saudaraku. Pengutusan murid-murid Tuhan, baik itu di tengah-tengah umat Israel oleh Yesus pada saat itu, maupun kepada bangsa-bangsa yang lain, inti yang diberitakan tetap sama. Beritakanlah kedatangan Yesus sudah dekat. Beritakanlah bahwa Yesus itu akan datang dan sudah dekat. Maka ada 2 poin garis besarnya yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah di dalam pengutusan itu sendiri, Yesus itu memberitakan perintah kepada kita. Tetapi poin yang kedua, jangan kita lupakan orang yang diutus itu juga diberi bekal. Yang pertama, saudara-saudara, pengutusan Yesus itu diterjemahkan di dalam 2 prakteknya. Yang pertama adalah ayat yang kita baca tadi dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28. Ayat yang ke-19 saya bacakan kembali. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
pengutusan yang diberikan oleh Tuhan. Dia ingin agar murid-muridnya pada saat itu membaptis. Kenapa ya harus membaptis? Apakah baptis itu sangat urgent pada saat itu? Saudara-saudaraku, kita memahami bahwa baptisan itu, saudara-saudaraku, kalau kita lihat adalah itu bisa menjadi urgent, tapi bisa juga dalam pengertian proklamir, pemberitaan. Kenapa? Kalau ada seseorang yang dibaptis, itu artinya dia mengambil keputusan secara personal, secara pribadi untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya secara pribadi. Itu di dalam konteks pribadi. Tapi kalau kita melihat baptisan di dalam bentuk pemberitaan, seseorang yang dibaptis itu artinya ia ingin memberitakan, ia ingin mengabarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau dalam konteks kita sekarang ini, kita beritakan kepada seluruh jemaat. Untuk apa, saudara-saudaraku? Untuk menjadi teladan yang baik. Lihatlah saya, bukan kesombongan. Lihatlah saya telah menjadi anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Maka baptis itu merupakan tanda seseorang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia memberitakan itu. Dia menjadikan dirinya sebagai teladan, sebagai tolok ukur kepada saudara-saudara seiman. Kepada orang-orang yang belum mengerti tentang Yesus. Agar apa? Agar mereka juga bisa diteguhkan imannya, bisa terus setia di dalam janji-janji yang diungkapkan oleh seorang yang dibaptis. Maka Yesus katakan, baptislah mereka. Formulanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan dalam formula yang lain. Bukan di dalam atas nama murid-murid. Bukan atas nama para penginjil yang saat itu, atau saya sebut misionaris yang diutus oleh Tuhan Yesus, yaitu para murid. Tidak. Tapi dia katakan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sebabnya ada beberapa gereja tidak mau membaptis ulang. Karena formulanya sama. Kenapa harus dibaptis ulang? Sudah dibaptis kok. Formulanya sama. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu tiba-tiba ada gereja juga yang mau membaptis ulang. Artinya menggugurkan formula yang atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya perlu dipikirkan kembali sih hal-hal seperti itu. Tapi kita GKMI, kita tidak membaptis ulang, bukan? Kita meneguhkan imannya. Karena formulanya sama. Dibaptis pun di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi kalau mau mengikuti kelas-kelas pengajaran, itu baik. Untuk meneguhkan, untuk memberikan kekuatan, untuk menyadarkan, untuk mencerahkan kembali pikiran kita. Yesus katakan bahwa baptislah mereka. Yang kedua, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan mengungkapkan cintanya, isi hatinya, tujuannya kepada murid-muridnya. Dia tidak hanya mengatakan dalam praktek baptisan, tapi juga dia katakan, muridkanlah mereka. Muridkanlah mereka. Di dalam hal apa memuridkan mereka? Dalam pengajaran, dalam keteladanan, di dalam iman. Jadi memuridkan mereka, saudara-saudaraku. Kalau kita terjemahkan di dalam konteks kita sekarang ini, ada banyak orang yang mungkin membuka kelas-kelas begitu ya. Beberapa gereja membuka kelas untuk menyampaikan pengajaran, itu tidak masalah. Tapi saya sangat-sangat senang sekali. Pengajaran yang paling efektif itu adalah keteladanan hidup, saudara-saudaraku. Pengajaran dalam kelas itu berbicara beribu-ribu tentang teori.
Catat sampai penuh 1 buku, bahkan 2 buku. Bahkan kalau bisa, masukkan dalam file sehingga bisa dibaca. Teori. Tapi yang namanya pengajaran yang lebih efektif adalah keteladanan hidup. Orang akan melihat wajah dan cahaya Yesus Kristus di dalam wajah seorang Kristen, bukan karena teorinya, itu gampang dilupakan, mudah untuk tidak diingat. Tapi mereka selalu mengingat tentang keteladanan hidup kita. Katakan amin. Keteladanan hidup kita, sikap hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini sebuah kesaksian. Tak pernah saya kami menyangka berdua dengan istri. Beberapa waktu, mungkin ada 8 atau 9 tahun yang lalu, ada seseorang yang tinggal di rumah. Ini bukan menceritakan tentang kesombongan. Ada yang tinggal di rumah. Waktu itu dia masih kuliah. Dan kami persilahkan dia. Kami menganggap dia sebagai bukan tamu lagi, karena lebih dari 1-2 hari begitu ya. Ada beberapa hari, dia sama seperti kami. Waktu itu saya masih ada adik di rumah. Juga saya akan memperlakukan dia seperti adik saya. Tanpa ada maksud apa-apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa saya mengharapkan besok kamu harus balas ya kepada saya. Paling tidaklah kalau saya nanti main ke rumahmu atau anakku main ke rumahmu, dibalas ya. Tidak pernah kepikiran seperti itu. 8 atau 9 tahun yang lalu. Kami hanya memberi dia biasa. Setiap kali ada orang yang tinggal di rumah, saya katakan, Pak, Bu, atau Dek, atau Kak, atau Bro, atau Sis. Di rumah ini apa yang kami makan itu yang kamu makan ya. Kalau kami minum air putih, ya memang air putih yang ada, saya bilang begitu. Kalau ada nasi putih, ya sudah nasi putih saja yang ada. Kalau ada lauk, hari ini ada, puji Tuhan. Tapi kalau enggak ada, besok kita akan cari. Kita berdoa hari ini. Dan dia senang sekali dengan itu Bapak Ibu. Dia tinggal di rumah kami selesai. Saya lupa. Bahkan udah bertahun-tahun enggak pernah ada komunikasi apa-apa. Dia pergi. Selesailah dia kuliah di Semarang ini. Dia pergi, saya juga sendiri enggak tahu di mana dia pergi dan di mana dia bekerja. 2 minggu yang lalu, saya enggak tahu dia dapat dari mana telepon saya. Saya tidak tahu dia dapat dari mana nomor WA saya. Dia SMS saya dan dia katakan, Pak, saya mau memberikan persembahan untuk gereja. Persembahan untuk gereja? Kamu yang itu toh, tak sebutkan namanya. Iya. Kamu sekarang di mana? Dia sebutkan tempatnya. Sekarang kerjamu apa? Wah, aku sudah jadi kapten. Wah, luar biasa. Udah jadi kapten. Kapten apa ya? Begitu. Ya, macam-macam ceritanya. Tapi intinya saudara-saudaraku, ternyata dia tersentuh hatinya. Walaupun itu sudah 8-9 tahun yang lalu. Tapi penuaian itu baru terjadi 9-8 tahun kemudian. Sia-siakah? Terlalu lama ya. Kalau kita mikirkan secara logika, wah terlalu lama. Maunya saya langsung petik, saya tanam sekarang, petik besok. Tidak bisa. Petik hari ini. Bisa jadi Anda baru bisa menuainya 20 tahun kemudian. Tapi tidak apa-apa. Karena firman Tuhan katakan saudara-saudaraku, bahwa yang baik itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tidak pernah kembali sia-sia. Maka sebenarnya ketika Yesus katakan ajarkanlah mereka, boleh di dalam pengertian pengajaran-pengajaran dogma yang penuh dengan teori, yang penuh dengan catatan-catatan yang banyak. Bahkan kalau bisa kita akan menyuruh orang tersebut untuk menghafal firman Tuhan. Tapi apakah itu menjadi efektif? Juga perlu kita renungkan. Saya tidak katakan tidak efektif. Karena yang membuat efektif itu adalah kuasa Roh Kudus.
Tetapi dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari itu jauh lebih baik. Kalau semisalnya kita mengajarkan seseorang, kita akan mengajarkannya lewat keteladanan hidup. Karena yang Yesus katakan muridkan. Muridkan itu berbicara tentang edukasi keteladanan hidup. Kembali saudara-saudaraku, kita tak usah jauh-jauh untuk menjangkau bangsa, menjangkau kota kita. Mungkin terlalu besar bagi gereja Progo, tapi tidak masalah. Kalau Tuhan akan memberi kesempatan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi mungkinkah kita pernah memandang di rumah kita, siapa yang perlu kita atau hidup kita akan dedikasikan kepadanya untuk menjadi teladan hidupnya? Pertama anakmu. Wah, aku gak punya anak, Pak. Kedua mungkin adalah isi rumahmu terlebih dahulu. Isi rumahmu, saudara-saudaraku. Karena Yesus sebelum Paskah, dia katakan, saya utus kalian kepada umat Israel. Tapi setelah Paskah, lalu kemudian Yesus memberikan perintah ini sebelum dia naik ke surga. Dan engkau akan menyampaikan kabar baik itu kepada bangsa-bangsa dan seluruh bumi. Itu artinya mari kita memulai di tempat yang lebih kecil terlebih dahulu. Maka mari kita mulai mengecek kehidupan kita. Sudahkah saya di dalam antusias yang saya lakukan selama ini, di dalam semangat, di dalam perkataan yang saya gembar-gemborkan kepada banyak orang? Pertama sekali saudara-saudara, teladan hidup bagi saya itu yang kedua. Pertama adalah sudahkah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi? Ini penting dan ini urgent. Karena besok siapa yang tahu? Apakah kita ini? Apakah saya? Apakah istri saya? Apa anak saya? Yang duluan untuk masuk di jajaran pintu di mana Tuhan ada. Masuk ke sana atau tidak? Tapi kalau kita tunggu besok saja, Pak. Lusa, Pak. Minggu depan, Pak. Minggu ke depan, Bu. Tidak, saudara-saudara. Saat ini juga ambil keputusan untuk mengakui secara pribadi Yesus itu adalah Tuhanmu secara pribadi, Juru Selamatmu secara pribadi. Juru Selamat dalam pengertian telah mengampunimu, telah membebaskanmu. Bahkan bukan sebuah kesombongan bagi orang Kristen kalau mengatakan Tuhan telah memberikan izin itu, karcis tiket itu untuk masuk ke dalam tempatnya. Kalau kita pahami tempat Yesus itu di mana adanya, kita pakai istilah di sorga. Bukan kita yang akan bisa masuk ke sana, enggak akan pernah bisa. Walaupun engkau jungkir balik untuk membangun kerohanian yang baik pun, kalau Tuhan tidak mengizinkan engkau masuk ke sana, enggak akan mungkin masuk, Bapak Ibu. Enggak akan pernah bisa ketemu di sana. Tapi bisa itu karena Dia yang memberikan kita kesempatan melalui apa? Pengorbanannya yang tak ada batas. Dan itulah isi hati Tuhan. Mulai sekarang mari kita coba melihat kepada diri kita. Apakah kita ini sudah layak menjadi orang yang memperkatakan amanat agung itu? Tentu iya. Secara umum Tuhan katakan beritakan. Bahkan Dia menyampaikan itu kepada orang-orang yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhannya. Maka perintah ini adalah wajib bagi kita untuk menyampaikan kabar kesukaan ini. Tapi bukankah dalam perenungan kita juga perlu melihat, mungkinkah saya yang Engkau utus Tuhan? Dan Tuhan katakan, siapa lagi yang kuutus kalau bukan kamu? Karena itu perhatikanlah dirimu terlebih dahulu. Yang pertama saudara-saudaraku, berupaya menjadi sempurna seperti Bapa.
Itu untuk diri saya dan diri Bapak Ibu. Berupaya untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Artinya apa sempurna? Sempurna itu adalah mencoba menampakkan wajah Yesus, sehingga wajah Yesus itu, wajah kemurahan Yesus terlihat di dalam wajah kita, dalam hidup kita. Maka orang lain melihat itu, paling tidak itu adalah cara alternatif. Karena orang pun juga bisa dikuasai oleh kuasa ilahi dan bisa melihat wajah Yesus melalui pembacaan firman Tuhan. Tapi dia juga bisa melihat melalui kesempurnaan bagaimana kita memancarkan wajah Tuhan itu di dalam hidup kita. Sehingga anak kita pun dia pulang dari sekolah, dari pekerjaannya, dia melihat ayah ibunya dan dia tidak mengatakan rumah ini menjadi neraka bagiku, lebih baik aku pergi ke kafe, lebih baik aku pergi ke tempat hiburan. Dia tidak mengatakan begitu. Karena apa? Dia melihat di wajah ibunya ada senyum Yesus. Amin. Di tangan ayahnya dia melihat tangan ayahnya yang mengasihi, yang menyertai, yang memberi sentuhan-sentuhan yang indah kepada keluarganya. Sehingga keluarga itu tidak pernah dicap sebagai neraka, tapi dikatakan sebagai suasana surga. Yang kedua, saudara-saudara, belajar untuk tidak takut dan khawatir. Namun kita perlu tulus dan cerdik. Pasti Bapak Ibu tahu apa yang saya maksud. Di dalam setiap konteks kita, Tuhan katakan tidak perlu takut dan khawatir, tapi kita perlu tulus dan cerdik. Tidak terlalu banyak saya menjelaskan ini. Tapi hikmat itu mari kita mohon kepada Tuhan. Agar apa? Supaya kita bisa menyampaikan isi hati Tuhan itu kepada orang lain tanpa ada masalah yang tersisa. Yang ketiga, saudara-saudaraku, belajar hidup dalam keyakinan bahwa kerajaan surga sangat berharga. Ini penting. Kerajaan surga itu sangat berharga. Bahkan Paulus pernah berkata dalam Roma, ya, kalau tidak salah dalam pasal 8 ayat 18. Kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-18. Betul. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, kerajaan itu sungguh berharga. Oleh karena itu, karena dia berharga, kerajaan Allah itu sungguh berharga. Masa yang berharga kita sia-siakan? Masa yang berharga itu kita tidak rawat? Ambil contoh lah, Bapak Ibu siapa yang pakai perhiasan hari ini? Emas, boleh, cincin, iya. Emas yang paling mahal, mungkin Bapak Ibu beli tadi di toko luar biasa harganya ya. Saat ini udah begitu naik harganya. Lalu Bapak Ibu setelah harganya udah tahu mahal, lalu Bapak Ibu tidak merawatnya, dibiarkan begitu saja. Begitukah? Tidak. Sesuatu yang berharga itu kita jaga dengan baik. Maka kerajaan surga itu perlu kita jaga. Dengan cara apa? Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya senang saat-saat ini pandemi. Enggak. Tapi saya melihat, mohon maaf kalau saya salah. Tapi saya merenungkan, ini perenungan pribadi kan, boleh-boleh saja. Jadi saya melihat anggota gereja pada masa-masa dulu sebelum pandemik itu, yang ada siapa? Orang tua. Paling tidak usia 50 ke atas, ya kan? Tapi kalau kita melihat sekarang, ya banyak anak muda. Banyak sekali anak yang dikhawatirkan oleh dunia, anak-anak muda hilang. Ternyata dengan pandemi anak muda digiatkan masuk gereja. Karena apa?
Karena dibatasi dalam gereja ternyata yang usia 50 ke atas nggak boleh ke gereja. Anak-anak muda mau tidak mau isi masuk dalam gereja. Puji Tuhan di GKMI Progo ya, Tuhan melindungi ya, usia kita tetap boleh beribadah. Puji Tuhan, begitu ya Bapak Ibu ya. Mari jangan kita jadikan alasan pandemi lalu kita tidak mau beribadah. Loh kok kita menyia-nyiakan yang berharga kok kita lebih mempedulikan yang tidak berharga. Tentu kan ini tidak fair. Masa kita mau bonusnya tapi kita tidak mau barang yang intinya. Misalnya kita beli TV atau kita beli motor, lalu diberi bonus. Bonusnya apa? Beli motor, helm. Ya kan? Helm yang mahal. Tapi kita lebih senang kepada helmnya, kita sia-siakan motornya. Salah. Harusnya motornya yang dirawat, helmnya enggak apa-apa karena itu cuma bonus. Maka karena itu jangan berikan hatimu kepada bonus, tapi berikan hatimu kepada inti daripada yang harus kita rawat, kerajaan Allah. Yang keempat, saudara-saudaraku, belajar rendah hati, saling menjaga, saling mengampuni dalam sebuah komunitas Kristen. Menjaga, memelihara, mengampuni. Ya kasihan juga ya kalau kita melihat ada orang yang menyampaikan Yesus tapi susah untuk mengampuni orang lain. Ini kan ceroboh namanya. Yang kita beritakan itu kan Yesus yang sudah mengampuni. Dia mati di atas kayu salib. Lah kita sendiri enggak mau mengampuni. Maka kemudian kalau kita mau menjadi murid diutus oleh Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang rendah hati juga. Saling menjaga, saling merawat, dan saling mengampuni. Setidaknya ampunilah istrimu, ampunilah suamimu, ampunilah anak-anakmu. Dan kalau engkau berdoa, lepaskanlah pengampunan kepada mereka yang mungkin berbuat jahat kepadamu. Tak apa-apa. Jangan pernah engkau berdoa yang jahat kepada saudaramu. Wah, semoga dia tidak akan saya lihat lagi minggu depan. Wah, ini bahaya ini. Itu bukan doa yang benar. Doa yang benar itu adalah berdoa, Tuhan, aku melepaskan pengampunan kepadanya. Walaupun sebenarnya engkau tidak memusuhi dia, tapi mungkin orang itu memusuhi Anda, tapi doakan dia. Karena itu doa Tuhan Yesus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saat engkau memperkatakan Yesus, lihat kembali. Sudahkah saya juga memberi teladan seperti yang dilakukan Yesus mengampuni saya? Jangan sampai kita menjadi orang yang egois. Tuhan, aku mau engkau mengampuni saya, tapi aku tidak mau mengampuni orang lain. Ini kan tidak benar. Yang terakhir, saudara-saudaraku, belajar setia sambil berjaga-jaga menantikan Yesus datang kedua kalinya. Kadang-kadang kita kaget. Hari ini kita barusan WhatsApp dengan teman kita. Hari ini kita baru video call dengan saudara kita. Tiba-tiba tengah malam ada SMS masuk. Turut berduka cita. Ya kan? Kalau kita tidak menjaga-jaga, itu sama seperti 5 perempuan yang bodoh. Begitu waktunya datang, kehilangan minyak mereka. Maka pelita mereka tidak bisa menyala. Tapi orang yang bijaksana, 5 perempuan yang bijaksana, mereka sudah menyiapkan dengan baik. Begitu waktunya pengantin itu datang, mereka langsung siap menyalakan pelita, menyambutnya penuh bahagia. Saya teringat dengan sahabat saya, seorang pendeta di lingkungan GKMI. Pada saat kami pergi retreat beberapa bulan yang lalu, dan kami sudah pulang di Jawa Tengah, tapi kami ada di sebelum ke Lembah Kemenangan, kami ada di Taman Getsemani. Saya sedang ada dalam gua Taman Getsemani, saya sedang berdoa bersama dengan istri dan anak. Kami pakai satu gua, dan kami ada di dalam situ. Dan ketika kemudian saya amin, tiba-tiba ada telepon masuk. Dan ada seorang teman sedang menelepon. Saya sebutkan namanya, mohon maaf Bapak Ibu. Pendeta Budi Widyo, almarhum. Lalu saya telepon balik, ada apa Bapak?
Jawabannya, nggak ada apa-apa Pak Sega. Sudah pulang ke rumah? Saya bilang belum. Kami masih di Taman Getsemani. Dan besok kami akan melanjutkan di Lembah Kemenangan. Oh begitu. Saya kembali tanya, ada apa Pak? Enggak apa-apa Pak Sega. Ya sudah, saya tutup. Tidak ada SMS juga. Tapi beberapa hari kemudian saudara-saudaraku, di dalam akun WA yang sama, telah dipanggil Tuhan. Pada pukul berapa ya? Kalau nggak salah 11:30 atau pukul berapa? Kaget saya. Dan saya tahu almarhum sudah menyiapkan diri dengan baik. Berjaga-jaga itu penting agar kita tidak kehilangan sukacita. Mari kita menjadi umat Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada siapa saja, terutama kepada diri kita, keluarga kita, dan baru kita melangkah kepada dunia yang lebih luas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini Engkau telah memperkatakan firman Tuhan ini. Tuhan, kami manusia terbatas dalam memahami dan mengerti isi hati Tuhan amanat agung ini. Tapi terjemahkanlah itu dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi orang-orang Tuhan yang bisa memberikan kesaksian hidup. Dan kami bisa menjadikan mereka murid Yesus di dalam pengajaran-pengajaran keteladanan hidup atau pengajaran-pengajaran dogma yang mungkin Tuhan berikan kapasitas itu kepada kami. Dan kami berdoa, perlengkapi kami lebih lagi Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang antusias untuk bersama-sama ikut serta di dalam pekerjaan dan di dalam proyek Allah yang besar ini, yaitu memberitakan kerajaan Tuhan. Yesus datang tidak lama lagi, sudah dekat kepada semua orang. Terpuji Engkau Tuhan. Jadikanlah kami GKMI Progo menjadi saluran berkat. Jadikanlah kami jemaat-jemaat pribadi atau komunitas menjadi orang-orang yang menjadi teladan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik yang sudah kita terima dari Tuhan. Saya minta untuk ditampilkan ayatnya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari Bapak Ibu kita baca dengan penuh keyakinan janji firman Tuhan ini dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kolektan saya mohon untuk ke depan. Mari kita angkat amplop kita bawa ke hadapan Tuhan, kita persembahkan untuk Tuhan. Bapa di surga, ini persembahan kami Tuhan, kami bawa kepadamu, kami berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Tuhan memberkati berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Ketika kami memberi dengan hati kami yang tulus, Tuhan akan memperhitungkannya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, beri hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan Batu Hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan bagi jemaat yang melihat acara ibadah ini secara online. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang dan selamat bakti pada seluruh jemaat yang hadir. Selamat datang juga bagi jemaat yang pertama kali hadir di kami Progo. Apakah ada yang pertama kali hadir? Ya. Oh iya, Bung Langlang, terima kasih, selamat datang, selamat bakti. Kiranya melalui persekutuan hari ini senantiasa mendekatkan kita satu dengan yang lain, membawakan hati yang gembira dan semakin meneguhkan iman kita di dalam Yesus. Kami mengharapkan kehadiran saudara di ibadah di minggu-minggu yang akan datang. Atas nama sidang jemaat, kami juga menyampaikan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Nemoli Sega. Kiranya Tuhan berkati dalam pelayanan dan keluarga selanjutnya. Berikutnya doa malam. Kami mengundang jemaat, Bapak Ibu, Youth, untuk hadir dalam acara doa malam bersama yang diadakan pada hari Senin besok pada jam 6 sore bertempat di gereja. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya Komisi Perempuan akan mengadakan persekutuan pada hari Selasa 18 Mei pada jam 5 sore bertempat di gereja. Kami mengundang para kaum perempuan untuk hadir dalam acara ini. Berikutnya kami memberikan salam kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Tanggal 10 Mei Ibu Budi Kencana. Berikutnya 10 Mei juga Ibu Yolanda, apakah hadir? Berikutnya 10 Mei Ibu Harti. Harti yang mana mungkin? Oh, benar yang lain. Berikutnya 11 Mei Bapak Trias. Apakah hadir Bapak Trias? Ya. Ada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini yang mungkin belum kami sebut, atau pengunjung gereja yang hari ini hadir ulang tahun minggu ini ada? Tidak ada. Sebelum berkat langsung nanti Bapak Pendeta Seka akan mendoakan jemaat yang ulang tahun. Demikian fakta singkat. Kemudian fakta yang lain boleh dibaca dalam lembar fakta maupun grup WA jemaat di kami Progo. Terima kasih. Mari kita akan menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk ibadah yang boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang telah Tuhan memberikan kepada mereka semangat, dorongan dan antusias yang dari kuasa Roh Kudus. Walaupun kami semua Tuhan ada di tengah-tengah zaman, situasi, kondisi yang saat ini sedang pandemik. Semua serba ada keterbatasan yang ada. Dan seringkali Tuhan akan berpengaruh pada setiap perekonomian dari jemaat-jemaat Tuhan, berpengaruh pada pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Tetapi semangat untuk memberikan yang baik bagi Tuhan, bahkan yang terbaik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Oleh karena itu tambahkan kepada kami kesetiaan, tambahkan kepada kami ketaatan, agar di hari-hari yang akan datang kami terus bangun di dalam kerohanian dan di dalam kepedulian. Kami menghargai kerajaan Allah itu di dalam setiap praktek keimanan kami hari lepas hari. Tuhan akan memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja di minggu-minggu yang akan datang. Dan kami terus berdoa kiranya Tuhan memperlengkapi setiap anak-anak Tuhan yang melayani di sana. Dalam setiap komisi dan persekutuan yang ada, kami berdoa Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin. Setiap firman Tuhan yang akan dibicarakan di tengah-tengah persekutuan boleh akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Kami berdoa untuk majelis dan hamba Tuhan di tempat kami. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai setiap kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, istri dan anak-anak mereka. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, Tuhan memberikan yang baik, sehingga mereka juga Tuhan di tengah-tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari, namun mereka juga memberikan waktu yang baik untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuh, dimanapun mereka berada. Mereka akan melihat, menyaksikan, mendengar
ibadah live ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau sembuhkan sakit penyakit mereka. Berikanlah kemurahan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Ampunilah segala dosa mereka ya Bapa. Dan Tuhan akan menguatkan mereka. Di tengah-tengah kelemahan yang ada, Tuhan hidupkan kembali pengharapan mereka. Jangan biarkan mereka terlena di dalam keputusasaan. Tetapi Tuhan akan membangkitkan semangat dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk anak-anak kami yang saat ini sedang bergumul baik dalam pekerjaan mereka maupun dalam studi mereka. Kami sebagai orang tua akan terus mendukung mereka. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai gereja mendoakan anak-anak kami ini agar mereka menjadi generasi-generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi-generasi yang akan terus mengerjakan iman, yaitu iman yang benar, iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa yayasan lembaga yang juga kami teringat di dalam doa kami pada pagi hari ini untuk sinode kami yang sedang di dalam tahap pembangunan. Tuhan memberkati GKKMI yang juga terlibat walaupun hal yang kecil, tetapi Tuhan ada kebersamaan yang kami bisa lihat di sana. Kami berdoa untuk Berita GKMI, kami berdoa untuk Yayasan Kristoferus, kami berdoa untuk Radio Iktus Tak Lupa, kami berdoa untuk Yayasan PIPKA yang tahun ini, yang hari kemarin Tuhan berulang tahun. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati setiap pengurus di Yayasan PIPKA. Tuhan memberkati mereka agar mereka Tuhan boleh menjangkau jiwa-jiwa dan mereka terus semangat di tengah-tengah pandemik ini. Mereka bisa menemukan jalan dan cara untuk terus mengkoordinasi setiap cabang-cabang yang ada di daerah-daerah, terutama di Kalimantan Barat, di Lampung, di Sumatera, ataupun di Kupang, di daerah timur, dan lain-lain sebagainya. Kami berdoa, Tuhan memberkati, Tuhan menambahkan setiap pribadi, orang-orang yang terbeban mengambil bagian di dalam pelayanan misi melalui Yayasan PIPKA ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap jemaat-Mu yang telah memberikan waktu mereka untuk menghargai kuasa Tuhan dan untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka telah merasakan kehadiran Tuhan dalam hati, hidup, dan keluarga mereka. Hingga di hari kemenangan ini mereka menyediakan waktu mereka untuk melayani-Mu di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan menolong pekerjaan mereka, Tuhan menolong keluarga mereka, dan Tuhan memberkati semua apa yang mereka rancangkan. Masa depan mereka kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati untuk setiap pemerintahan yang ada mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Kami tidak menyebutkan nama kami satu persatu, tapi kami percaya bahwa Engkau terus akan membekali kami dan mempersiapkan kami lebih lagi dan lebih lagi. Oleh karena itu kami naikkan doa kami ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat Sepas, silakan duduk kembali. Saat teduh untuk semua kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Melakukan yang Yesus ajarkan, melayani dan mengasihi, mengabarkan firman kebenaran, mengabdi itu GKMI, menegakkan janji keadilan, menebarkan damai sejahtera, mencintai alam lingkungannya, menghargai itu GKMI. GKMI membawa damai, aku cinta GKMI. GKMI membawa damai, aku cinta GKMI. Melakukan yang Yesus